Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Tinggi ombak di Tanah Lot Tabanan mencapai 2 meter. Pengawasan pengunjung diperketat. Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk membangun Bandara Internasional Bali Utara. Tari baris Goak Ketekok Jago, tarian untuk mengantarkan arwah menuju surga. Dalam kunjungannya ke Bali pada hari Minggu lalu, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk membangun Bandara Internasional Bali Utara. Presiden mengatakan pemerintah ingin menjadikan Bali sebagai the new Singapore atau the new Hong Kong. Untuk itu Prabowo meminta para pemimpin di Pulau Dewata agar bekerja keras dan berjuang sehingga Bali bisa menjadi ujung tombak kebangkitan Indonesia Timur. Having obtained the principal's license for the North Bali International Airport. Bahwa saya berkomitmen, saya ingin membangun North Bali International Airport. Bali in the new Singapore. The new Hong Kong. Gimana? Pusat. Bekerja keras dan kita berani berpikir yang besar, berani berpikir yang orang lain mengatakan tidak mungkin, kita buktikan mungkin. Indonesia harus makmur dan Indonesia harus sejahtera dan Indonesia harus adil. Seluruh rakyat Indonesia harus menikmati kemakmuran, tidak hanya segelintir orang saja. Dalam kunjungan pertama sebagai Presiden, Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah tokoh, diantaranya anggota DPD RI Ida Bagus Rai Darmawijaya Mantra, mantan Gubernur Bali Made Mangkupastika, serta beberapa calon kepala daerah di sejumlah kabupaten. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengawas tempat pemungutan suara Suara pemilih sangatlah penting sehingga suara yang akan dikonversi menjadi kursi harus benar-benar dijaga dengan baik. Oleh karena itu, peran pengawas tempat pemungutan suara atau TPS sangat penting. Saat melantik 78 pengawas TPS, Ketua Panwascam Tembuku Iwayan Aryasa meminta para pengawas agar benar-benar dalam menjalankan tugas dan menjaga integritas. Ke-78 anggota TPS ini akan bertugas di 78 TPS di seluruh kecamatan Tembuku. Agar pengawas TPS bekerja berintegritas dan jujur di mengawasi tempat pemungutan suara sehingga tahapan pemilihan serentak tahun 2024 berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masa kerja PTPS mulai sejak 23 hari sebelum hari H dan selesai 7 hari setelah hari H. Mereka bertugas mulai dari mengawasi tahapan penyebaran formulir C6, masa tenang, pengawasan pembentukan, pembuatan TPS, pengiriman logistik dan tahapan penghitungan surat suara. Setelah dilantik, 78 anggota ini akan diberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam menjalankan tugas. Diharapkan dengan kerjasama dan komitmen dalam menjalankan tugas, seluruh proses Pilkada 2024 di Bangli bisa berjalan aman dan damai. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.
Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Sademelinge Arsana Iriki Ring untuk tari penyambutan Pandita Sekota Denpasar menetapkan tata cara Sudi Wadani dan Diksa Pariksa serta pedoman pancayatnya dalam pesamuan Madya Paruman Pandita PHDI Kota Denpasar akhir pekan lalu. Ketetapan tersebut tentunya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan dan kebiasaan setempat. Sidang yang dipimpin Ketua IDE Pandita Empu Jaya Asita Santiyoga menetapkan 3 ketetapan, yaitu tentang Sudi Wadani, tentang Diksa Pariksa, dan tentang pancayatnya tahun 2024. Untuk pedoman pancayatnya, dalam pesamuan madya disepakati membentuk tim penyusun yang hasilnya berupa pedoman akan ditetapkan kemudian. Seperti diketahui, Persatuan Hindu Dharma Indonesia atau PHDI mewakili negara dalam menetapkan keabsahan dan legalitas terhadap sebuah tata cara pelaksanaan Sudi Wadani dan Diksa Pariksa. Dengan satu Sudi Wadani, orang yang mau masuk agama Hindu, tata cara keputusannya, pomnya, terus piagamnya, biar kita menjadi satu kesamaan semua dalam satuan tafsir. Yang kedua, kita membahas terkait dengan Diksa Pariksa. Diksa Pariksa itu adalah bagaimana seorang pandita yang akan mau menjadi calon pandita yang akan menjadi pandita atau menjadi sulige, itu ada tata caranya dengan baik dan benar. Sehingga tidak ada bahasanya ini versi itu, ini versi itu. Nah, sehingga kita akan memutuskan terkait dengan tata cara semuanya, apa sih persyaratannya, apa yang harus dipenuhi, nah hal-hal apa yang harus dipelajari menjadi seorang pandita. Nah, itu nanti kita akan sampaikan dan menjadi satu keputusan di pesamuan madya Paruman Pandita. Yang terakhir kita pancayatnya, karena pancayatnya itu mungkin secara luas. Nah, sehingga kita ingin bagaimana pancayatnya menurut Parisade Hindu Dharma Indonesia Kota Denpasar, karena beda tempat itu pasti desa Malwacara, desa Kalepatra. Nah, ini yang menyebabkan akan ada perbedaan-perbedaan. Madya Arka menegaskan pesamuan Madya Paruman Pandita merupakan ketetapan Majelis Umat Hindu yang memiliki wewenang penuh untuk membentuk dan menetapkan tata cara Sudi Wadani serta Diksa Pariksa Apot Gala Dwi Jati Pandita. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.